Nama Ruben Onsu kembali jadi sorotan. Bukan karena acara televisi, bukan pula soal bisnis, tapi satu kata yang keluar dari mulutnya, pendek, dingin, dan tanpa kompromi. Tidak, saat ditanya apakah ia akan menikah lagi, Ruben tidak tersenyum, tidak bercanda, dan tidak membuka celah. Jawaban itu seperti pisau, tegas, memutus spekulasi, dan menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya sedang ia tutup? Dan kenapa penolakan itu terdengar jauh lebih dalam dari sekadar jawaban biasa? Publik pun langsung tersentak. Selama ini banyak yang mengira Ruben hanya butuh waktu, hanya menunggu momen tepat, atau sekadar menghindari gosip. Namun jawaban singkat itu mematahkan semua asumsi. Tidak ada ruang negosiasi, tidak ada celah harapan. Seakan Ruben ingin menegaskan satu hal, topik ini sudah selesai, bahkan sebelum dimulai. Justru karena terlalu singkat dan dingin, jawaban itu meninggalkan gema panjang. Mengapa harus setegas itu? Apa yang sebenarnya ingin ia tutup rapat-rapat? Disinilah rasa penasaran mulai menggerogoti publik. Karena ketika seorang figur publik memilih berkata, tidak, tanpa penjelasan, biasanya ada cerita besar yang sengaja disembunyikan. Tidak ada ekspresi santai, tidak ada gestur defensif yang biasanya muncul saat artis berusaha menghindar. Yang terlihat justru ketenangan dingin, sebuah sikap yang menandakan keputusan itu bukan lahir hari itu juga. Nada suaranya terdengar pendek, padat, dan terkendali. Seolah Ruben sudah menyiapkan tembok sebelum pertanyaan itu dilontarkan. Di dunia hiburan, sikap seperti ini jarang muncul kecuali pada dua hal, trauma yang belum selesai, atau prinsip hidup yang tidak bisa ditawar. Dan Ruben terlihat berada di antara keduanya, menjawab tanpa emosi, namun syarat makna. Disinilah publik mulai sadar, ini bukan sekadar gosip asmara biasa. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada upaya mencari simpati. Justru sikap datar itu yang membuat suasana semakin panas. Karena semakin seseorang terlihat tenang saat berkata, tidak, semakin besar kemungkinan ada alasan berat di baliknya, alasan yang tidak ingin ia bagi ke siapapun. Ruben tidak sedang menutup-nutupi dengan senyum palsu. Ia memilih kejujuran paling keras, diam dan tegas. Dan ketika seorang figur publik bersikap seperti itu, publik tahu satu hal, cerita ini belum selesai, bahkan baru mulai mengarah ke titik paling sensitif. Setelah nada dingin dan sikap tanpa kompromi itu terlihat jelas, publik mulai melakukan hal yang paling wajar, menunggu penjelasan lanjutan. Biasanya, di momen seperti ini, artis akan memberi sedikit klarifikasi, sekadar melunakkan suasana. Namun Ruben Onsu justru memilih arah berlawanan. Tidak ada tambahan kalimat, tidak ada penjabaran, bahkan tidak ada upaya meredam reaksi. Sikap ini terasa seperti pintu yang sengaja ditutup keras-keras di depan wajah publik. Ruben seolah ingin menegaskan bahwa hidup pribadinya bukan ruang diskusi, bukan pula bahan spekulasi. Dan keputusan untuk tidak membuka sedikit pun celah justru memancing tanda tanya yang lebih besar. Karena ketika seseorang menolak bicara sama sekali, biasanya bukan karena tak ada cerita, melainkan karena ceritanya terlalu berat. Di titik ini, gosip mulai berubah menjadi tekanan. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa harus seks tertutup itu? Apakah ada pengalaman yang membuatnya alergi terhadap komitmen baru? Atau justru Ruben sedang melindungi sesuatu, atau seseorang, yang tak ingin terseret ke ruang publik? Diamnya Ruben menjadi bahan bakar panas yang membuat isu ini semakin membesar. Tidak semua pertanyaan berhak mendapat jawaban panjang. Dan Ruben dengan sadar memilih menjadi dingin di tengah rasa ingin tahu orang banyak. Sikap itu bukan sekadar penolakan menikah lagi, melainkan sinyal keras bahwa ada batas yang tidak boleh dilewati, dan siapapun yang memaksa, hanya akan bertabrakan dengan tembok yang ia bangun sendiri. Ketika pintu ditutup rapat tanpa penjelasan, publik mulai menebak-nebak apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sikap dingin Ruben Onsu. Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi, kapan menikah lagi, melainkan, apa yang membuatnya menolak sejauh itu. Karena penolakan sekeras itu jarang lahir tanpa alasan yang mengendap lama. Banyak yang menilai ini bukan soal waktu, apalagi sekadar belum menemukan pasangan. Ada kesan kuat bahwa Ruben sedang membawa beban yang tidak ringan, entah pengalaman pahit yang belum pulih, atau prinsip baru yang terbentuk dari luka lama. Sikapnya yang terukur dan dingin mengisyaratkan satu hal, keputusan ini sudah dipikirkan matang, bukan reaksi emosional sesaat. Disinilah isu menjadi semakin panas. Publik mulai membaca bahasa yang tak terucap, bahwa pernikahan, bagi Ruben,
mungkin bukan lagi simbol kebahagiaan, melainkan risiko yang tak ingin diulang. Dan ketika seseorang memilih menjauh dari sesuatu yang dulu dianggap sakral, biasanya ada harga mahal yang pernah ia bayar. Bukan gosip asmara biasa, melainkan potongan luka yang sengaja disimpan rapi. Ruben tidak mengatakannya, tapi sikapnya berbicara lantang. Dan semakin ia memilih diam, semakin jelas bahwa cerita di balik kata, tidak, itu jauh lebih dalam daripada yang berani dibayangkan publik. Setelah publik mulai membaca kemungkinan luka batin di balik sikap dinginnya, arah hidup Ruben Onsu pun terlihat semakin jelas. Ia tidak lagi memberi ruang pada isu asmara, seolah pernikahan telah dikeluarkan dari daftar prioritas hidupnya. Yang ditampilkan ke publik kini hanya satu wajah, pribadi yang sibuk, terkontrol, dan sangat protektif terhadap dunianya sendiri. Dalam berbagai kemunculan, Ruben tampak menutup rapat pembahasan soal pasangan. Ia berbicara tentang pekerjaan, tanggung jawab, dan rutinitas, tanpa menyelipkan sedikit pun kode soal kehidupan cinta. Ini bukan kebetulan, ini pola. Seakan ia sengaja mengalihkan pusat perhatian agar satu pesan tersampaikan, hidupnya tidak lagi berputar di sana. Sikap ini membuat publik terbelah. Ada yang menilai Ruben sedang menyembuhkan diri, ada pula yang menduga ia memilih jalan hidup yang sama sekali baru. Namun satu hal tak terbantahkan, penolakan menikah lagi itu selaras dengan caranya kini menjalani hidup, lebih tertutup, lebih selektif, dan jauh dari drama romansa yang biasa melekat pada figur publik. Ini mempertegas bahwa kata "tidak" bukanlah penolakan kosong. Itu adalah bagian dari perubahan besar yang sedang dijalani Ruben. Pernikahan bukan lagi tujuan, bahkan mungkin bukan lagi pilihan. Dan di titik ini, publik mulai menyadari, Ruben tidak sedang menunggu siapapun, ia sedang mengamankan dirinya sendiri. Pada titik ini, publik mulai kehabisan ruang untuk berandai-andai. Sikap Ruben Onsu yang konsisten, dingin, dan tertutup memaksa satu kesimpulan pahit, jawaban, tidak, itu final. Tidak ada sinyal perubahan, tidak ada celah harapan. Yang ada justru keteguhan yang makin terasa nyata dari hari ke hari. Banyak penggemar yang awalnya menolak percaya, kini perlahan harus menerima realita. Ruben bukan sedang bersandiwara, bukan pula mencari sensasi. Ia tampil apa adanya, tanpa drama air mata, tanpa narasi pengasihan. Keputusannya keras karena memang tidak ingin ditawar. Dan justru disitulah letak panasnya, publik dipaksa menghormati pilihan yang tidak sesuai ekspektasi. Di dunia hiburan yang gemar menjual kisah cinta dan babak baru pernikahan, sikap Ruben terasa seperti tamparan. Ia membalik narasi umum bahwa kebahagiaan harus selalu berujung pada pasangan baru. Dengan tenang, ia menunjukkan bahwa hidup bisa tetap berjalan, bahkan tanpa rencana menikah lagi. Ini menjadi momen ketika gosip berubah menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Tidak semua cerita artis berakhir manis, dan tidak semua luka perlu disembuhkan dengan cinta baru. Ruben memilih jalannya sendiri, dan publik, suka atau tidak, harus mulai menerima satu fakta penting, keputusan itu sudah selesai, bahkan sebelum harapan sempat tumbuh. Ketika publik akhirnya mulai menerima kenyataan pahit itu, Ruben Onsu justru memilih satu sikap yang paling memancing kegaduhan, diam total. Tidak ada klarifikasi lanjutan, tidak ada unggahan emosional, tidak pula pernyataan yang mencoba meluruskan tafsir. Dan justru karena itulah, keheningan ini berubah menjadi sorotan paling berisik. Setiap kemunculan Ruben kini dibaca berlebihan. Senyum dianggap sandiwara, wajah datar ditafsirkan sebagai sisa luka. Publik membedah setiap gestur, seolah mencari celah yang bisa membatalkan kata "tidak" itu. Namun semakin dicari, semakin nihil. Ruben tetap konsisten, tidak mengonfirmasi, tidak membantah, tidak membuka apapun. Di dunia selebritas, diam adalah strategi berisiko. Tapi Ruben seakan sadar betul, berbicara hanya akan memperpanjang spekulasi. Dengan menutup mulut, ia memaksa publik menghadapi satu hal yang sulit diterima, bahwa tidak semua tokoh publik wajib menjelaskan isi hatinya. Dan sikap dingin itu justru mempertegas keteguhan yang sejak awal ia tunjukkan. Pusat perhatian tanpa sepatah kata. Diamnya bukan tanda lemah, melainkan pernyataan paling keras. Karena ketika seseorang memilih bungkam di tengah kegaduhan, pesan yang sampai justru semakin jelas, keputusan itu tidak akan berubah, siapapun yang menunggu jawabannya. Setelah rangkaian sikap dingin, diam yang berisik, dan keputusan yang tak bergeser, publik akhirnya sampai pada ujung cerita yang sulit ditelan. Ruben Onsu tidak sedang menguji reaksi,
tidak pula memberi teka-teki untuk dibaca ulang. Kata "tidak" yang ia ucapkan sejak awal kini berdiri sebagai pernyataan final, tanpa embel-embel dan tanpa pintu belakang. Di titik ini, jelas bahwa Ruben tidak menyiapkan bab baru soal pernikahan. Ia menutup buku itu dengan rapi, tanpa suara, tanpa pengumuman besar. Bagi sebagian orang, ini terasa kejam. Bagi yang lain, ini adalah kejujuran paling berani, memilih hidup dengan keputusan sendiri, meski bertentangan dengan harapan publik yang ingin melihat akhir bahagia versi mereka. Penutup ini justru menamparkan keras budaya gosip yang menuntut jawaban emosional. Ruben tidak memberikannya, ia menolak drama, menolak narasi korban, dan menolak harapan palsu. Sikap itu membuat ceritanya terasa lebih tajam dari gosip manapun, karena tidak ada sensasi yang dijual, hanya realita yang dipaksakan untuk diterima. Dan di sanalah letak pukulan terakhirnya. Satu kata, tidak telah memotong semua spekulasi, dan keputusan itu, suka atau tidak, adalah miliknya sepenuhnya.